Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag meminta timnya ekstra waspada jelang laga melawan Nottingham Forest. Ia menyebut bahwa Nuno Espirito Santo membuat Nottingham Forest semakin berbahaya. Erik ten Hag mengakui bahwa Forest semakin berbahaya semenjak ditangani Espirito Santo. Erik ten Hag menyebut bahwa Forest bakal punya motivasi berlipat ganda jelang laga ini. Jadi yang ingin timnya mempersiapkan diri dengan baik agar bisa memetik kemenangan di partai tersebut. Pada kesempatan ini, Erik ten Hag juga memberikan update seputar kondisi timnya jelang laga melawan Nottingham Forest ini. Ia menyebut bahwa MU bakal menurunkan starting line up yang mirip seperti ketika mereka melawan Aston Villa. 3 poin menjadi harga mati bagi MU di laga ini. Setan Merah butuh tambahan 3 poin agar bisa naik ke peringkat ke-6, di mana mereka saat ini terpaut 2 poin dari West Ham United. Sebuah keyakinan diungkapkan Erik ten Hag terkait Rasmus Højlund. Ia optimistis bahwa striker muda itu bakal banyak mencetak gol bagi MU di Liga Inggris. Erik ten Hag yakin Højlund bakal mencetak gol lebih banyak lagi di Premier League. Erik ten Hag mengaku sangat kagum dengan mentalitas yang dimiliki Højlund. Ia menyebut sang striker mendapatkan tekanan yang berat setelah 4 bulan gagal mencetak gol di Premier League. Namun ia senang melihat sang striker mampu mengatasi masalah itu dengan baik. Erik ten Hag optimistis bahwa gol Højlund ke gawang Aston Villa itu bukan gol terakhir sang striker di ajang Premier League musim ini. Ia yakin sang striker bakal mencetak banyak gol lagi setelah ia mencetak gol perdananya tersebut. Manajer Manchester United Erik ten Hag menantikan kerjasama dengan investor baru klub Ineos yang dipimpin Sir Jim Ratcliffe. Juru taktik asal Belanda tersebut seolah mengisyaratkan masa depannya aman di Old Trafford. Ratcliffe lewat Ineos menebus 25% saham MU senilai 1,2 miliar dolar dan juga akan mengucurkan 300 juta dolar untuk renovasi infrastruktur. Ia juga memperoleh kontrol operasional terkait sepak bola. Hal itu akan berdampak langsung terhadap orang-orang di dalam skuad. Tidak terkecuali Erik ten Hag yang kursinya kerap digoyang menyusul performa yoyo musim ini, yaitu Man United. Gosip pemecatan muncul jika Setan Merah kalah, namun reda jika kembali ke jalur kemenangan. Menyangkut hal itu, Erik ten Hag menyebut dirinya dan Ineos saling ingin bekerja sama. Kedua pihak akan segera bertemu jika waktunya sudah cocok. Man United dikabarkan tengah mempertimbangkan Mason Greenwood untuk kembali ke skuad Setan Merah pada bursa transfer musim panas 2024 mendatang. Langkah ini diambil salah satu pemilik saham 25% Sir Jim Ratcliffe yang sudah menolak pendekatan Getafe yang ingin mempermanenkan Mason Greenwood setelah masa pembinjamannya berakhir. Melansir Express, beberapa waktu lalu Getafe ingin mempermanenkan pemain asal Inggris itu dengan nilai transfer 40 juta pound sterling. Kesepakatan itu ingin diambil Getafe lantaran masa peminjaman saat ini Mason Greenwood tampil mengesankan. Ia sudah mencetak 5 gol dan 4 assist dalam 15 penampilan. Dengan performanya itu dikabarkan banyak menarik minat sejumlah klub besar Eropa, termasuk AC Milan, Atletico Madrid, Barcelona, dan Real Madrid. Bahkan setelah 18 bulan dia absen dari dunia sepak bola, klub La Liga itu bahkan mengajukan angka kepada Man United bahwa mereka bersedia membayar 40 juta pound sterling untuk mengontrak Mason Greenwood secara permanen di jendela transfer Januari. Namun Setan Merah menolak tawaran tersebut. Mereka memilih untuk mempertahankan persyaratan kesepakatannya sebagai peminjaman untuk memberikan waktu kepada Ratcliffe dan Ineos mempertimbangkan masa depan Mason Greenwood.
Fabrizio Romano melaporkan bahwa Ratcliffe belum memutuskan masa depan Mason Greenwood. Setelah masa jabatannya saat ini di Getafe, Romano mengklaim bahwa Taipan berusia 71 tahun itu ingin membiarkan Greenwood terus bangkit kembali di Spanyol, dengan diskusi penting diharapkan terjadi di antara bulan Maret dan Mei. Pelatih Benfica Roger Schmidt membuat MU gigit jari. Pasalnya, Schmidt menegaskan tidak akan melepas dua pemainnya yang diincar Man United, yakni Joao Neves dan Antonio Silva. Man United dikabarkan tertarik untuk merekrut Neves. Pasalnya, tim berjuluk Setan Merah itu sedang mencari sosok gelandang baru. Tidak hanya itu, mereka juga mengincar Antonio Silva, yang merupakan bek tangguh Benfica. Dua pemain ini dirasa pemain masa depan, mengingat punya kualitas yang ciamik di umurnya yang masih muda. Neves masih berusia 19 tahun, sementara Antonio Silva berusia 20 tahun. Terlebih, MU juga mengalami krisis di lini tengah dan belakang karena banyaknya pemain yang cedera. Namun diketahui Neves memiliki klausul pelepasan yang sangat fantastis. Pemain asal Portugal itu punya klausul sebesar 120 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah. Harga selangit ini pastinya membuat MU berpikir dua kali untuk memboyongnya. Sementara itu, Schmidt juga menegaskan tidak ingin melepas dua pemain andalannya itu di bursa transfer mendatang. Menurutnya, Joao Neves dan Antonio Silva merupakan pilar penting bagi Benfica. Manajer Manchester United Erik ten Hag dipastikan akan mengubah komposisi starter mulai pertengahan Januari 2024. Satu pemain langganan starter musim 2023-2024 akan digusur untuk pertama kalinya. Erik ten Hag terpaksa mengganti komposisi starter karena kiper Andre Onana harus cuti sementara waktu. Onana akan mengikuti Piala Afrika 2024. Timnas Kamerun sudah mengumumkan akan memakai jasa Onana di Piala Afrika 2024. Dengan demikian, maka kiper 27 tahun itu untuk pertama kalinya akan absen membela MU sejak dibeli dari Inter Milan. Onana kemungkinan sudah tidak bisa dipakai MU sejak awal Januari 2024. Kamerun akan melakukan pemusatan latihan terlebih dulu sekitar seminggu sebelum Piala Afrika 2024 dimulai. Ten Hag sangat mengandalkan Andre Onana sejak membelinya dari Inter Milan musim panas lalu. Jadon Sancho dituding hanya makan gaji buta dan disebut sebagai rekrutan terburuk dalam sejarah Manchester United. Dean Saunders menyebutnya sebagai tukang makan gaji buta dan layak dicap sebagai rekrutan terburuk dalam sejarah Manchester United. Dia direkrut mahal oleh MU, kabarnya dia digaji 300.000 pound sterling per pekan, tapi dia baru bermain sekitar 80-an pertandingan, dengan hanya bikin 7-8 gol, nyaris tidak mencetak assist. Entah mengapa dia tidak bermain sesuai ekspektasi, ucap Saunders. Bagi Man United, ini pastinya menjadi perekrutan terburuk dalam sejarah mereka. Hitung saja gajinya, dia sekarang pasti duduk di rumahnya dan bermain PlayStation. Dia bahkan tidak mau meminta maaf, dan kalaupun dia melakukannya, dia pasti tidak tulus. Dia cuma berupaya kembali ke lapangan dan bermain sepak bola. Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrut Joshua Zirkzee pada jendela transfer Januari 2024. Keinginan mendatangkan striker berusia 22 tahun tersebut dalam upaya meringankan masalah di sepertiga akhir lapangan. Zirkzee memiliki klausul pelepasan sebesar 35 juta pound sterling atau sekitar 686 miliar rupiah. Tetapi MU tidak dapat menebus klausul pelepasan itu karena hanya berlaku untuk Bayern Munchen yang menjualnya kepada Bologna pada Agustus 2022. Selain itu, Direktur Bologna Marco Di Fiao juga menegaskan Zirkzee tidak akan meninggalkan klub pada Januari di tengah minat MU. Manchester United dikabarkan sedang mengincar kepindahan pemain Sporting Lisbon, Victor Gyökeres pada jendela transfer Januari 2024 nanti. Victor Gyökeres langsung tampil ganas sejak pindah ke Portugal musim panas lalu. Gyökeres telah mencetak 17 gol untuk Sporting Lisbon yang duduk di puncak klasemen pada pertengahan musim.
Penampilan asal Swedia ini pun mengatakan mendapatkan sorotan dari Erik ten Hag. Diharapkan Gyökeres dapat mendapatkan jawaban dari inkonsistensi lini serang Man United musim ini. Akan tetapi masalahnya Sporting Lisbon telah menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan sang striker pergi dan harga kurang dari pelepasannya sebesar 89 juta pound sterling. Jumlah tersebut lebih banyak 69 juta pound sterling dari yang mereka keluarkan untuk mengontraknya beberapa bulan lalu. Gyökeres bermain di Coventry City di Championship sebelum tim Portugal itu datang. Harga tersebut kini terlihat mahal, namun hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa tidak ada tim Premier League yang tertarik padanya. Padahal sebelum direkrut Sporting, Gyökeres bermain hanya 103 mil dari Old Trafford. Hanya berselang setengah musim, harga Gyökeres hampir naik 4 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan Sporting Lisbon di musim panas ini untuk mendaratkannya.